Empat orang mahasiswa mengamuk dan merusak kaca pintu salah satu ruangan kelas di dalam area kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai melakukan pengrusakan, para pelaku kemudian berkeliling ke sejumlah ruang kelas dan menakut-nakuti mahasiswa lain yang sementara berada di dalam ruangan. Tak hanya merusak, para pelaku juga diketahui sempat memukul salah seorang mahasiswa yang berpapasan dengan para pelaku. Saat ini oknum mahasiswa sudah diamankan pihak kepolisian dan ironisnya selain ditahan, pelaku menjalani operasi pada bagian telapak kaki dan mendapat 28 jahitan. Diduga kuat para pelaku nekat berbuat onar lantaran dalam pengaruh minuman keras. Ada dua kelas. Selain merusak, apakah sempat melakukan pemukulan, Pak? Menurut info dari kan ada video lain juga sempat melakukan pemukulan. Ya, sempat melakukan pemukulan dan kami belum pasti kaitannya dengan korban pemukulan ini, apakah juga akan melakukan laporan atau tidak. Sementara itu pihak kampus masih terus berkoordinasi dengan Reskrim Polsek Rapocini sambil menunggu hasil putusan etik terhadap mahasiswa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun di sebuah rumah di kawasan Cilengsi, Jawa Barat. Mirip modus kasus sebelumnya, sang ibu nekat melakukan hal tidak senonoh terhadap anak kandungnya lantaran ditawari uang oleh seorang pemilik akun media sosial. Viral di media sosial memperlihatkan tangkapan gambar ibu kandung berinisial AK berusia 26 tahun nekat mencabuli anak kandungnya berusia 10 tahun di sebuah rumah di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan pelaku ditangkap pada hari Kamis lalu di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tak lama setelah video asusilanya viral di media sosial. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang yang lewat di duranda Facebooknya. Tertarik dengan hal tersebut, pelaku langsung memberitahu kepada akun Facebook Ica Sakila bahwa dirinya ingin mendapatkan uang yang ditawarkan tersebut. Telah diamankan atau ditangkap saudari AK usia 26 tahun, itu warga Kabupaten Bekasi, tapi saat dilakukan penangkapan itu di daerah Cilengsi ya. Tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetubuhan, merekam persetubuhannya dengan anaknya. Sama dengan kasus ibu kandung mencabuli anak kandungnya sendiri di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang viral sebelumnya, kasus ibu kandung yang kembali viral ini yang diperintahkan oleh pemilik akun Facebook yang sama yaitu Ica Sakila untuk merekam perbuatan cabul tersebut. Pihak kepolisian pun masih memburu otak dari kasus ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda melakukan tindak perusakan terhadap sebuah mobil hanya karena tidak memberi uang saat melintas di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemuda bahkan nekat mengancam pemilik mobil lantaran berada di bawah pengaruh minuman keras. Seorang pengendara roda 4 bersih tegang dengan Pak Oga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini bermula saat Pak Oga meminta dana perbaikan jalan namun tidak diberi pengendara roda 4. Kemudian Pak Oga menggores ember yang dibawanya terhadap mobil korban. Akibat peristiwa itu, mobil korban mengalami baret yang cukup dalam. Diduga pelaku meminta uang kepada pengendara roda 4 di bawah pengaruh minuman keras. Dari laporan kejadian pukul 14, kurang lebih 14.00, kami turunkan tim di lapangan 14.48 sudah bisa amankan. Dan saat ini sudah kami amankan di Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian untuk pembinaan lebih lanjut. Polisi juga sempat memandikan pelaku dengan air kolam agar pelaku sadar sebelum dimintai keterangannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat membuka layanan hotline untuk masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina. Hal ini menjadi komitmen agar kasus yang terjadi pada 2016 silam dapat segera dituntaskan.
Polda Jawa Barat membuka layanan hotline nomor telepon untuk masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julis Abrahan Abbas mengatakan pihak yang meminta bantuan dan dukungan masyarakat jika memiliki informasi tambahan terkait kasus Vina. Masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak kepolisian melalui hotline dengan nomor 0822 1112 4007. Jules menegaskan, informasi yang disampaikan masyarakat melalui layanan hotline, nomor tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat nantinya akan dianalisa oleh penyidik hingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kami ulangi 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban dan menghindari traumatis keluarga korban. Dalam penanganan penyidikan kasus ini, Polda Jabar telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditkreskrimum. Selain itu, juga ada pihak eksternal yaitu Kompolnas dan Komnas HAM yang turut mengawasi proses penyidikan yang tengah berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan limbah dan barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar Jumat dini hari. Kebakaran juga menghanguskan sebuah bangunan di kawasan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, di mana api juga turut menghanguskan satu unit mobil. Kebakaran hebat gudang milik PT Jaya Jagat Raya di Desa Tambak Rejo Waru, Sidoarjo pertama kali diketahui sekitar 23.30 waktu Indonesia Barat Jumat malam. Api pertama kali diketahui dari sudut depan gudang yang kemudian menjalar hingga meluluh lantakan seisi gudang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tidak saja menghanguskan isi gudang yang berisi limbah dan barang bekas, namun juga menghanguskan 3 unit mobil yang tengah terparkir di dalam gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Yang terbakar ini kayak tumpukannya di atas kayak tumpukan kayu, Pak. Terus ada beberapa unit mobil. Sementara warga Depok IPB Sindang Barang Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, panik saat kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo. Api bahkan nyaris merambat ke atap gedung SD yang berada di sebelahnya. 1 unit mobil yang berada di garasi nyaris terbakar usai sebagian badan mobil ikut terpanggang. Terbakar gazebo yang sehari-hari dipakai untuk mengaji. Kejadian telepon ke kantor kami jam 9.30 dan langsung kami meluncur. Beruntung kebakaran terkendali setelah warga saling bahu dengan menyiramkan air seadanya. 4 unit damkar yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi lantaran jalan sempit. Selain badan mobil rusak sebagian, ratusan buku dan kitab pengajian di atas gazebo ikut ludes tak tersisa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Yoyok Agusta, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir bergantung, sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Akibatnya sopir dan keretnya terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek tersebut.
Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Akibatnya bagian depan mobil pickup alami ringsek dan seorang kernetnya terjepit di dalamnya. Dengan berbagai cara, petugas berusaha mengevakuasi supir dan kernet mobil pickup asal Kecamatan Soko Mojokerto tersebut. Setelah berhasil dikeluarkan, supir dan kernetnya yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi oleh petugas ke RSUD Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat mobil pick-up dan truk gandeng yang dikemudikan Piki Andrianto berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang. Namun karena kondisi pengemudi pick-up mengantuk berat dan menabrak bagian belakang truk gandeng yang melaju perlahan di depannya. Di laka lantas antara truk gandeng dengan kendaraan box yang terjadi di wilayah Mojo Agung, tepatnya di Desa Gambiran. Yang kita utamakan adalah evakuasi korban terlebih dahulu, mengingat posisi korban terjepit. Alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seekor monyet meneror warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur hingga melukai seorang ibu. Sementara itu, seekor paus sperma ditemukan tewas di perairan Kampung Tobolol di Kabupaten Raja Ampat, diduga karena faktor usia. Seekor monyet peliharaan lepas dari kandang dan masuk ke halaman sekolah dasar di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas rescue PLN meminta pemilik monyet untuk menjebak masuk ke dalam rumah dengan menggunakan makanan kesukaan sang monyet. Usaha tersebut berhasil, kurang dari 5 menit, monyet masuk ke dalam rumah yang kemudian ditangkap oleh tim rescue serta pemilik monyet. Selanjutnya monyet akan diserahkan ke BKSDA di Bojonegoro agar dilepaskan ke habitat aslinya. Tumpukan sampah kiriman warga kembali memenuhi jalan-jalan protokol di kota Yogyakarta. Diduga warga nekat membuang sampah sembarangan lantaran kesulitan membuang sampah ke depo pembuangan sampah yang kini dibuka secara terbatas. Tumpukan sampah menghiasi taman separator di Jalan Afandi, Debangan, kota Yogyakarta. Nampak taman pembatas jalan dipenuhi tumpukan berbagai jenis dan ukuran sampah. Selain di ruas Jalan Afandi, kondisi serupa juga terjadi di jalur alternatif Jalan Kusbini, Gondosuman yang juga menumpuk menghiasi tepian jalan. Menanggapi penumpukan sampah yang kembali menghiasi jalan, penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengaku prihatin perilaku warga yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan. Kami tetap upayakan, kalau toh masih ada tumpukan, ada beberapa spot yang memang tidak mudah untuk mengontrol. Apakah Pemkot tidak kemudian menugaskan teman-teman misalnya dari Satpol PP, dari teman-teman yang LH, sebenarnya sudah, tetapi kondisi kami kan juga punya keterbatasan. Penumpukan sampah diduga terjadi lantaran warga kesulitan membuang sampah ke depo karena kini dibuka secara terbatas seiring dengan ditutup totalnya TPST Piungan Bantul. Dari kota Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemerintah memberi isyarat penundaan program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA hingga tahun 2027. Penundaan TAPERA dilakukan pemerintah di tengah gelombang penolakan dari para pekerja. Pemerintah memberi isyarat penundaan kewajiban iuran dana TAPERA bagi pekerja. Isyarat ini disampaikan oleh Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP TAPERA Basuki Hadi Mulyono. Basuki mengatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan program TAPERA. Implementasi TAPERA bisa ditunda dan baru akan dilakukan jika semuanya telah siap. Meskipun belet soal iuran dana TAPERA telah disahkan sejak tahun 2016,
Namun Basuki mengaku bahwa program tersebut masih perlu disempurnakan hingga bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Isyarat penundaan iuran tapera dilontarkan di tengah kritik dan sorotan tajam dari para pekerja pada pemerintah. Pasalnya kewajiban tapera tak hanya menyasar pada pekerja formal, namun juga pekerja mandiri termasuk ojek online. Mana yang katanya Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita? Gelombang penolakan juga datang dari kelompok buruh yang kemarin turun ke jalan menolak program tapera. Para buruh keberatan, upahnya dipotong sebesar 3% untuk program tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putra mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo Kemal P. Redindo, Syahrul Putra, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK meminta keterangan terkait mobil mewah SYL. Kemal Redindo Syahrul Putra, anak dari SYL, hari ini diperiksa KPK terkait kasus korupsi ayahnya. Tidak hanya diperiksa dan dimintai keterangan, Kemal juga mengembalikan mobil mewah miliknya ke KPK. Mobil Velfire berwarna putih tiba di KPK pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dindo mengaku bahwa dirinya dimintai keterangan terkait mobil yang pernah digunakan SYL. Ketika ditanya mengapa nomor polisi yang tertera di mobil berbeda dengan nopol yang terdaftar di Jaki, Dindo mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan mobil sewaan sehingga dirinya tidak mengetahui. Iya, memang itu kan mobil keluarga, jadi saya nggak tahu itu mobilnya siapa. Tapi abang sendiri pernah pakai? Saya nggak pernah pakai lah. Ya. Mobil keluarga apa mobil dinas sebenarnya, Pak? Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa, Pak. Oh, mobil keluarga iya. disewa, yang 43 juta per bulan? Iya. Oh, gitu. Jadi soal plat kayak gimana itu ada di nanti itu di penanggung jawab pemilik Yang sewa. disewa bukannya Alphard ya, bukan Velfire. Oh. Nah itu dia yang kita bingung kemarin, karena disebutnya Alphard, kita nggak pernah sewa Alphard. Iya gitu. Yang jelas menggunakan Velfire aja. Velfire. Soal plat nomornya? Plat nomornya itu kan berganti-ganti. Kalau Pak Syahrul dulu itu pakai RI37 biasanya. Iya, biasanya juga pakai 5YL ketika tidak dalam dinas. Sebelumnya Kemal sempat menjadi saksi dalam persidangan dan mengaku menerima sejumlah fasilitas mewah yang biayanya ditanggung oleh Kementan. Dari Jakarta, Ayanufus Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kementerian Agama RI menetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Dengan adanya keputusan tersebut, maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah akan jatuh pada 17 Juni 2024. Penetapan diputuskan setelah sidang isbat yang digelar Jumat malam di kantor Kemenak, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmat mengatakan, keputusan itu didasarkan dari hasil pantau hilal di 114 titik di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan pemerintah ini sama dengan Ormas Islam Muhammadiyah yang sebelumnya memastikan tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada 8 Juni 2024. Tahun lalu terjadi perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah karena kriteria perhitungan pergantian bulan Hijriah dianggap tidak memenuhi Mabims. Dalam penentuan awal bulan Komariah berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut serta adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Pemirsa, di musim haji tahun 2024 ini masih banyak jemaah asal Indonesia yang kedapatan mencoba untuk menunaikan ibadah haji walaupun tidak mengantongi visa haji resmi.
Yang terbaru, seorang selebgram ditangkap pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji ilegal. Seorang selebgram Indonesia ditangkap pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji ilegal. Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambari membenarkan bahwa ada selebgram Indonesia yang ditangkap pihak keamanan Arab Saudi. Selebgram tersebut ditahan karena menjual paket haji tanpa izin menggunakan visa ziarah dengan jamaahnya di Makkah. Diduga masih banyak selebgram lainnya yang kerap menjual paket haji ilegal. Arab Saudi yang sudah memantau dan mencatat akun media sosial yang menjual paket haji tanpa antre, baik yang tinggal di Arab Saudi maupun di Indonesia. Belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selebgram ya. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut. Yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Jadi sekarang jamaahnya masih kita telusuri di mana posisinya karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam ajang International Tourism Investment Forum di kawasan strategis nasional Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri ajang International Tourism Investment Forum 2024 di kawasan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Mengambil tema Elevating Tourism Investment for Sustainable Growth, event ini menghadirkan ratusan investor global dan pemangku kepentingan untuk mendorong peluang investasi di sektor parekraf. Kita melihat bahwa ada permintaan dari sisi pasar yang terus berkembang ke arah sustainable tourism, di mana kita butuh investasi yang lebih besar. Tahun lalu $3 miliar investasi di pariwisata ini lebih banyak, hampir 50% di hotel-hotel yang konvensional. International Tourism Investment Forum 2024 yang berlangsung dari 5 hingga 6 Juni 2024 membidik realisasi investasi senilai $3 miliar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi liburan di akhir pekan, Anda bisa berwisata ke kawasan Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Di tempat ini dijamin rasa penat Anda akan hilang usai bermain rafting. Nah, ngelihat perlengkapan full set kita begini, lo semua pasti udah tahu dong gue sama Alban mau ngapain, iya nggak? Yoi Tradikers, mengawali keseruan di episode ini, kita bakal nyobain sensasi rafting bareng kawan-kawan dari komunitas Kalibadeng Adventure. Hai Tradikers, kita udah sampai di bawah. Langsung aja kita sirikan ini Kalibadeng. Waduh, arusnya kenceng banget Tradikers. Dari titik start ini, gue bakal menyusuri aliran sungai hingga sejauh 5 km nih, Tradikers. Hujan deras yang turun sehari sebelumnya bikin warna air di aliran sungai ini jadi keruh. Aduh, sayang banget ya. Gak masalah, Vin. Justru karena itu, arus sungainya jadi makin deras. Supaya permainan kita lebih menantang, tancap terus! Gue berasa kayak nunggangin ini crazy pool lah gak sih? Megang tali, duduk begini, dia lompat-lompat. Kelihatan depan, ntar lagi kita turun. Bang! Bang, turun!
Oke, kita lanjut lagi pengarungan kita pakai manuver yang lebih seru. Masih ada lagi nih, Ben. Ini dia jeram ekstrim terakhir yang mesti kita lewatin. Selesai, kita udah nyampe garis finish. Itu tuh parah, seru banget. Di sini jalurnya ekstrim, ditambah airnya nih arusnya kenceng banget. Plus dingin juga. Makanya lo Trainingers, ikutin terus keseruan kita hanya di